hands in peace. Achilles and his gold, Hercules and his geese, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon the list, but she said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya baik, alhamdulillah ya Bu. Seperti janji saya kemarin, Ya. saya ingin meminta waktu Ibu sebentar. Saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan, dilema etika dan bujukan moral. Nah Ibu, bagaimana Ibu siap? Insya Allah siap Bu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan, kan selama ini, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pasti Ibu sering menghadapi berbagai macam masalah di sekolah ya. Nah, Ibu bagaimana selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Jadi gini ya Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk Ibu mewawancarai saya terkait tentang keputusan pengambilan, di mana saya juga sebagai kepala sekolah itu baru ya Bu ya, baru 2 bulan. Jadi kasus maupun permasalahan yang saya hadapi masih belum seberapa banyak gitu ya, dan saya pun masih belajar untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, dimana ketika saya menemukan kasus dilema etika atau kan bujukan moral, awalnya yang pasti saya harus mengidentifikasi masalah itu. Jadi ketika ada suatu permasalahan, tidak kita mentah-mentah nih ya menerima masalah itu, tetapi kita identifikasi dulu permasalahannya, duduk permasalahannya, kemudian kita juga harus mengkonfirmasi terhadap permasalahan itu sendiri. Kemudian ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, itu seharusnya yang pertama diutamakan adalah berpihak pada murid. Jangan sampai keputusan di sekolah itu kita merugikan murid ya Bu ya, karena kan tujuan dari pendidikan itu yang sekarang filosofinya adalah berpihak kepada murid. Kemudian ketika mengambil sebuah keputusan, kita juga harus memikirkan nilai-nilai kebajikan universal itu yang ada gitu ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu ya seperti nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, kita harus menggiring masalah itu untuk dapat dipertanggungjawabkan kelak nanti. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa mempertanggungjawabkan si yang pemilik masalah itu sendiri ya. Dan yang terakhir, ketika sudah diidentifikasi, sudah saya konfirmasi, kemudian sudah harus mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan, maka saya harus bertanggung jawab dengan keputusan yang saya ambil. Harus ada konsekuensinya ke depannya. Apakah permasalahan ini sudah selesai, atau ketika menemukan kesulitan permasalahan baru, nanti akan saya bawa ke ranah berikutnya. Mungkin karena setiap kepala sekolah itu punya kelompok kerja kepala sekolah ya, di sana mungkin nanti dapat dibantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Jadi sebenarnya beda tipis Bu antara dilema etika dengan bujukan moral ya. Kalau dilema etika itu kita harus, kalau sudah mengandung sanksi itu udah pasti dilema etika. Tapi kalau tidak ada sanksi itu masih bujukan moral. Jadi di mana versus benar ketemu benar, benar ketemu salah gitu ya. Terkadang kita tuh mengambil keputusan itu kadang ada nggak enaknya, itu aja jadi ya. Ketika kita masih berpikir nggak enak kepada si A, nggak enak kepada si B, itu yang membuat kita dilema sepertinya. Mungkin seperti itu ya Bu ya, dimana ketika saya mengambil sebuah keputusan ya, terutama itu kita harus mengidentifikasi dulu. Jangan kita langsung menjudgment, Bu, ini si ini, tapi kita harus, oh iya, kita dengarkan dulu baik-baik. Jadi kayak konsentrasi dulu ya emosional kitanya. Kalau kita misalnya terbawa dengan yang melaporkan permasalahan, emosi kita juga akan terbawa ke permasalahan itu sendiri. Gitu Bu. Iya Ibu, jadi kita itu harus pertama-tama mengidentifikasi dulu ya permasalahan tersebut, sehingga nanti akan bisa diambil sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan,
Lalu terutama untuk kasus-kasus yang dimana di sana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Pertama mungkin saya mendengarkan dulu permasalahannya ya Bu ya. Ketika sudah didengarkan, terkadang emang dilema dalam diri kita ketika mengambil keputusan itu menilai satu sisi ini benar, satu ini sisi juga benar. Tetapi kalau kita identifikasi langkah-langkah, nanti akan diketemukan itu tadi. Kalau misalnya kita di sini bertentangan dengan hukum, itu sudah bukan bujukan moral lagi, tapi dilema etika, dan itu pun hal yang salah gitu. Jadi penyelesaian masalah itu harus dengan tidak merugikan salah satu pihak sih sebenarnya gitu ya. Jadi ketika mengidentifikasinya itu ya memang kita harus berhati-hati, jangan sampai kita salah mengambil keputusan dan merugikan salah satu pihak gitu, seperti itu sih. Jadi harus bisa dalam ada keadilan ya Bu di Iya, sana ada. Ya, jadi tidak boleh sampai merugikan salah satu pihak. Gitu. Mungkin yang selanjutnya kira-kira bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi berbagai permasalahan terutama yang menyangkut dilema etika. Kalau ketika menemukan permasalahan, pertama mungkin saya mengenali dulu nih permasalahannya seperti apa. Setelah tahu permasalahannya seperti apa, kemudian saya identifikasi dulu masalahnya. Setelah diidentifikasi, pentingnya untuk mengkonfirmasi. Jadi kita itu tidak mendengarkan salah satu pihak, hanya pihak A saja yang didengarkan, tetapi pihak yang terlapornya misalnya pihak B-nya tidak. Nah itu jadi ketika sudah mendengarkan, dan kita juga harus punya mindfulness ya, menjadi pendengar yang baik ya Bu ya. Kalau kita misalnya tidak mindfulness-nya, tidak konsentrasi penuh, tetap itu masalah itu ya nanti gimana ya menyelesaikannya seperti itu gitu ya. Setelah kita mengkonfirmasi, tentu kita harus menganalisis masalah itu, harus ke arah mana nih dianalisanya. Nah ketika kita memecahkan masalahnya, utamakan nilai-nilai yang itu tadi Bu. Kita harus mengutamakan nilai yang berpihak pada murid dan nilai-nilai yang mengandung kebajikan universal, di mana nanti keputusan yang kita ambil itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang penting mah ketika menemukan masalah ya harus diidentifikasi baik-baik, itu paling utama. Jangan kita mengandalkan emosional kita sendiri gitu ya. Dan mindfulness itu benar-benar penting ketika kita mendengarkan permasalahan itu, dengar baik-baik salah satu pihak gitu. Konfirmasi juga. Nah, nanti akan menimbulkan sebuah keputusan, oh baiknya seperti ini keputusannya, sehingga keputusan yang kita ambil itu ya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Mungkin nanti juga bisa diambil keputusan yang terbaik ya Bu ya. Betul, ya. Yang selanjutnya kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang penting mah pertama kan dari identifikasi masalah itu Bu, saya mencari informasi yang relevan. Jadi informasi itu tidak hanya satu sisi saja ya, yang misalnya ada masalah ini Bu, oh iya tunggu dulu ya, saya harus mencari sumber informasi yang lain dan bertanya gitu. Saya juga yang faktanya, yang relevannya. Kemudian setelah mencari informasi ya mencari solusi yang terbaik. Saya pun bertanya kepada rekan-rekan sejawat di sekolah itu, misalnya ada rekan guru nih, saya tanya kalau ada seperti ini baiknya bagaimana. Kemudian saya juga bertanya lagi ke rekan yang di luar seperti apa. Nah nanti disitulah bisa mengambil sebuah keputusan yang saya rasa bisa adil gitu ya, walaupun versi adil itu berbeda, kadang-kadang tergantung yang menerimanya ya. Nah jadi setelah mengumpulkan solusi-solusi, ada bukti-bukti permasalahan, disitulah kita mencari alternatif penyelesaian masalah, di mana ya tetap tadi ketika kita sebagai pemimpin mengambil sebuah keputusan itu, pentingnya kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita ambil. Betul. Jadi sebagai seorang pemimpin tentunya kita yang harus mempertanggungjawabkan ya Bu. Dan tentunya dalam pengambil keputusan ini kita harus benar-benar memikirkan dengan matang ya. Mungkin yang selanjutnya adalah kira-kira nih dalam selama ini Ibu mengalami masalah terutama yang berhubungan dengan dilema etika, tentunya pasti akan menemui tantangan ya. Nah di sana kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesarnya karena ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi seorang pemimpin ya Bu ya. Walaupun sebelumnya ya saya menjadi pemimpin dari pemimpin pembelajaran di kelas karena tugas saya juga guru gitu ya.
tantangan yang terbesar saya hadapi saat ini ya ketika mengambil keputusan itu saya ingin tidak merugikan pihak manapun gitu. Jadi ketika saya ambil ini saya tidak ingin merugikan salah satu pihak, jadi harus ada prinsip keadilan ya sebenarnya gitu, dimana tidak merugikan salah satu pihak. Itu aja sih tantangannya. Jadi yang saya hadapi yang harus benar-benar apa keputusan yang saya ambil ini ya tidak salah, itu tantangannya teh. Kalau bisa tidak merugikan Tidak merugikan ya. itu. Ya, mudah-mudahan mungkin yang Ibu ambil adalah keputusan yang terbaik ya. Lalu Ya. yang selanjutnya Bu, saya ingin bertanya nih. Mungkin di sini Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Nah, bagaimana solusinya di sana Ibu? Apakah langsung menyelesaikan di tempat dengan segera atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu kalau ada jadwal di sana, kira-kira bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Jadi tergantung permasalahannya Bu. Kalau misalnya permasalahannya itu urgent, pengambilan keputusannya secara cepat, mungkin hari itu juga bisa diselesaikan gitu ya. Oh ini mah harus seperti ini nih langsung. Tetapi ketika misalnya permasalahannya dirasa cukup sulit dan saya harus benar-benar mencari sumber-sumber informasi, akan saya tahan 3 atau 4 hari. Tunggu ya, saya tanya dulu ke sini mungkin gitu ya. Istilahnya saya juga punya forum akan bertanya ke kepala sekolah yang lebih senior satu, atau kalau permasalahannya dalam pembelajaran saya akan bertanya ke rekan guru gitu. Bagaimana nih guru-guru permasalahan ini, oh Bu harusnya seperti ini. Jadi kita harus ada komunikasi ya Bu ya. Nah, penyelesaiannya juga tergantung permasalahannya. Ketika permasalahannya secara langsung ya langsung selesai. Tapi ketika saya mengambil keputusannya harus ada saya bertanya ke yang lain, ya mungkin saya akan meminta waktu 3 hari atau sampai 4 hari sampai saya bisa mengambil keputusan. Ataupun kalau terkadang pengambilan keputusan dalam sekolah ini ya kita ada jadwal rapat mungkin ya 1 bulan 1 kali minimalnya dilaksanakan, dan disitulah kita mengambil keputusan secara bersama-sama dan yang terbaik yang dirasa untuk tidak merugikan salah satu pihak. Jadi mungkin untuk permasalahannya itu tergantung ya Bu Ya, ya. tergantung. Untuk permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cepat mungkin bisa dalam waktu 1 hari dan di tempatnya langsung. Mungkin untuk yang rumit atau misalnya di sana ada dilema etika yang cukup ini ya bisa memerlukan waktu 3 sampai 4 hari. Iya. Yang selanjutnya yang akan saya tanya Ibu, bagaimana nih saat Ibu mengalami permasalahan, apakah di sana itu ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya menghadapi permasalahan ya Bu, biasanya kalau masalah di sekolah saya akan bertanya ke rekan guru dulu. Bagaimana ya penyelesaiannya ke rekan sejawat. Tapi setelah di pendapat rekan sejawat itu saya terima dulu, saya tampung, dan saya juga akan bertanya ke rekan kepala sekolah yang lebih senior yang mungkin pernah mengalami permasalahan yang sama. Ataupun kalau terasa permasalahannya terlalu rumit, saya akan tanya kepada ketua K3S. Seperti itu ya urutannya. Nah, setelah ketua K3S ini dirasa cukup rumit Bu, ini harus lari ke pengawas. Jadi kami punya runtutan penyelesaian gitu ya. Jadi ada panutan sendiri. Kalau selagi bisa di lingkup sekolah dengan guru-guru ya bereskan dengan guru-guru. Tapi kalau sudah naik ke rekan yang lebih tinggi permasalahan yang rumit, kita ada bisa panutannya itu bisa kepala sekolah yang senior, kemudian bisa dengan ketua K3S, kemudian lari terakhir itu ke pengawas mentoknya ya. Jadi mudah-mudahan penyelesaian itu ada saling kolaborasi dan sinergi yang baik Bu, supaya permasalahan ini tidak meledak ke media sebenarnya kalau ada dilema etika seperti ini. Untuk faktornya mungkin ya Bu yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika. Faktornya mungkin ya itu Bu, saling komunikasi ya, kolaborasi, komunikasi yang baik dengan rekan guru ketika kita menyelesaikan permasalahan. Dengan misalnya kalau rekan guru menemukan permasalahan di kelasnya, ayo kita kolaborasi. Di sini kan ada beberapa guru senior ya, saling
kita saling berkolaborasi lah, saling menceritakan pengalaman kita dalam pembelajaran. Tapi kalau dirasa dilematika dalam hal kepemimpinan sebuah sekolah, itu biasanya faktor yang akan mendukung saya, panutan saya dalam menyelesaikan, ya kita ke acuannya ke Ketua K3S dan kepada undang-undang yang mengatur, Bu. Kadang kan kita tidak bisa pengambilan keputusan menyalahi aturan gitu. Jadi kita harus tahu sendiri undang-undangnya seperti apa, aturannya seperti apa, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan. Gitu. Jadi tentunya harus tetap mengacu kepada aturan yang Aturan yang berlakunya juga. Mungkin ya selanjutnya yaitu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan pada dilema etika? Ya harus saya ambil pertama ketika menghadapi permasalahan dilema etika, memang terkadang benar versus benar ya Bu ya. Kita ketika mengambil sebuah keputusan dirasa takutnya berasa tidak adil kepada yang lainnya gitu. Tetapi ada hal yang baik, pertama intinya kita itu mindfulness-nya harus utuh. Mendengarkan identifikasi masalah ini dengan baik-baik gitu ya. Oh seperti ini permasalahannya, kita dengarkan dulu. Terus kita jangan sampai langsung mengambil sebuah keputusan. Kita harus konfirmasi dulu, benar tidak ini dilakukannya seperti ini. Kemudian kita juga harus menyusun langkah-langkah apakah keputusan yang mengandung dilema etika ini menyalahi aturan atau tidak. Gitu. Kalau kita menyalahi aturan itu udah sanksi, berarti itu salah. Kita tidak boleh menyalahi sanksi aturan itu sendiri ya. Setelah diidentifikasi, kemudian kita konfirmasi, kita cek juga keabsahannya secara aturannya. Nah setelah itu mungkin kita bisa mengambil sebuah keputusan yang memang bisa tidak merugikan salah satu pihak. Jadi bisa adil gitu Bu, ketika mengambil sebuah keputusan harus benar-benar tidak merugikan salah satu pihak itu sendiri. Atau ketika kita menemukan kesulitan, kita bisa bertanya kepada panutan atau yang lebih senior lah, sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan. Gitu mungkin ya Bu. Jadi yang saya bisa simpulkan mungkin di sini dalam mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika, di sana yang kita patut utamakan adalah yang berpihak kepada murid dulu ya. Dan di sana pun tentunya ada nilai-nilai kebajikan, terutama nilai keadilan ya Bu ya. Karena kan dalam kasus dilema etika ini tentunya kita akan mengalami dilema antara benar lawan benar ya Bu. Alhamdulillah luar biasa sekali jawaban dari Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengobrol lagi ya Bu ya. Di lain kesempatan mungkin saya akan melakukan wawancara lagi dan sharing pengalaman. Mudah-mudahan suatu saat juga saya ada kesempatan untuk menjadi pemimpin seperti Ibu. Ibu sekali lagi terima kasih banyak. Ibu sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heroes of fairy tale bliss, just something I can tell. Untuk mengidentifikasinya mudah saja Bu Winda. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Selama mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian, siapa saja pihak yang terlibat. Lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini, tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak mengerugikan kedua belah pihak, atau yang disebut dengan win-win solution. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dengan melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan, agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara duduk bersama, memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak yang bermasalah.
Selama saya menjadi kepala sekolah dasar negeri Tajur Halang 5 selama 2 bulan ini, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru, dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Sebagai pimpinan di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Mohon maaf kekurangan dalam hal penyampaian, kelebihan hanya milik Allah. Semoga pendidikan guru penggerak Buwinda cepat selesai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia pendidikan di sekolah Buwinda khususnya dan dunia pendidikan di Kecamatan Cijeruk pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somebody I can kiss. I want something just like